Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku Tiny Habits, perubahan-perubahan kecil yang mengubah hidup. New York Times bestseller B.J. Fogg PhD. Oh ya teman-teman, buku ini harganya 108.000 di Pulau Jawa. Nanti teman-teman bisa dapatkan di toko buku Gramedia. Kategorinya adalah self improvement. Mari kita mulai bab satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Elemen perilaku. Anda bisa mengubah kehidupan Anda dengan mengubah perilaku Anda. Anda mengetahui itu, namun yang mungkin tidak Anda ketahui adalah hanya ada 3 variabel yang menggerakkan berbagai perilaku tersebut. Model perilaku Fogg adalah kunci untuk memecahkan misteri tersebut. Model ini mempresentasikan elemen universal dari perilaku serta hubungan mereka satu sama lain. Metode ini didasarkan pada berbagai prinsip yang menunjukkan kepada kita bagaimana elemen ini bekerja bersama untuk menggerakkan setiap tindakan kita. Mulai dari membersihkan satu gigi dengan benang gigi hingga berlari maraton. Begitu Anda memahami model perilaku, Anda bisa menganalisis mengapa perilaku terjadi. Artinya Anda bisa berhenti menyalahkan perilaku Anda pada hal-hal yang tidak tepat, seperti karakter dan kedisiplinan diri misalnya. Dan Anda bisa menggunakan model saya untuk mendesain perubahan perilaku bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain. P sama dengan MKD. Perilaku terjadi saat motivasi dan kemampuan dan dorongan bertemu di saat yang sama. Perilaku terjadi saat 3 elemen M, K, D, motivasi, kemampuan, dan dorongan berkumpul pada saat yang sama. Motivasi adalah keinginan Anda untuk melakukan perilaku tersebut. Kemampuan adalah kapasitas Anda untuk melakukan perilaku tersebut. Dan dorongan adalah aba-aba untuk melakukan perilaku tersebut. Saya akan memberikan contoh. Pada 2010, saat sedang berada di pusat kebugaran, diiringi lagu Janet Jackson di sepeda statis, saya melakukan perilaku aneh. Untuk orang yang denyut nadinya lebih dari 120 denyutan per menit, saya memberikan sumbangan untuk palang merah. Saya melakukannya sebagai respons terhadap pesan singkat yang mengundang saya untuk melakukannya. Beginilah perilaku satu kali, one time behavior. Saat itu akan terlihat jika Anda menguraikannya. Perilaku P memberikan sumbangan melalui pesan singkat kepada palang merah. Motivasi M, saya ingin membantu para korban gempa bumi. Kemampuan K, membalas pesan singkat adalah sesuatu yang mudah. Dorongan D, saya terdorong oleh pesan singkat dari palang merah. Dalam kasus ini, ketiga elemen M, K, dan D bertemu, sehingga saya pun melakukan perilaku tersebut. Saya memberikan sumbangan. Namun, jika satu dari ketiga elemen tersebut tidak terpenuhi, ada peluang besar saya tidak akan melakukannya. Motivasi saya untuk tindakan ini tinggi. Dampak gempa bumi tersebut diberitakan secara luas dan benar-benar membuat terenyuh. Namun, bagaimana dengan kemampuannya? Bagaimana seandainya palang merah menelpon saya dan meminta nomor kartu kredit? Saya sedang berolahraga di sepeda statis, sementara dompet saya ada di mobil. Jadi, itu akan membuat saya sangat kesulitan melakukan perilaku tersebut. Bagaimana dengan dorongannya?
Bagaimana kalau penggalang dananya sama sekali tidak menggunakan telepon? Bagaimana seandainya mereka mengirimkan sesuatu kepada saya via pos dan saya membuangnya tanpa membacanya, menganggapnya tidak penting? Dengan begitu, saya tidak akan melihat permintaannya. Tidak ada dorongan, tidak ada perilaku. Untungnya, palang merah membantu saya. Saya ingin menyumbang dan mereka memudahkannya. Entah apakah organisasi tersebut mengetahuinya atau tidak, mereka mendesain M, K, dan D dengan sempurna untuk perilaku yang berusaha mereka gerakan. Bukan hanya saya, kampanye via pesan singkat itu sangat sukses, mengumpulkan lebih dari 3 juta dolar dalam 24 jam pertama dan lebih dari 21 juta dolar pada akhir minggu. Bagus sekali, palang merah. Desain perilaku. Nanti ada sebuah gambar dibagi atas 4 kolom, sebelah kiri atas model bagaimana cara berpikir dengan jernih tentang perilaku. Di bagian bawahnya model perilaku Fogg. P sama dengan M, K, D. Metode, bagaimana cara mendesain perilaku, yaitu dengan tiny habits. P sama dengan M, K, D berlaku bagi semua perilaku manusia. Sewaktu pertama kali mengajarkan model perilaku kepada orang-orang, kadang mereka agak kebingungan saat saya memberitahukan bahwa ini adalah model universal. Mereka terheran-heran bagaimana satu model yang hanya terdiri dari 4 huruf bisa berlaku bagi semua jenis perilaku dalam semua budaya. Biar bagaimanapun, ada perilaku baik dan perilaku buruk. Apakah mereka setara? Banyak orang kesulitan memahami bagaimana kegiatan berbelanja daring yang mereka anggap selingan bisa berhubungan dengan rencana olahraga mereka. Orang-orang berpikir pasti ada yang secara fundamental lebih rumit dalam perencanaan kebugaran, karena itu adalah tantangan. Sebaliknya, jika perubahan itu mudah, maka menggantung mantel di lemari alih-alih di susuran tangga. Pasti ada sesuatu yang secara fundamental berbeda dalam tindakan tersebut. Tidak ada yang berbeda. Perilaku itu ibarat sepeda. Sepeda bisa kelihatan berbeda-beda, tapi mekanisme dasarnya sama: roda, rem, pedal. Meskipun begitu, hanya karena elemen pembentuk perilaku itu sama, bukan berarti perilaku tersebut terasa sama, kelihatan sama, atau bertingkah sama, yang semakin membuat orang-orang tidak paham. Emosi yang mereka rasakan dari perilaku menyenangkan sangat jauh berbeda dengan emosi yang mereka rasakan dari perilaku yang mereka anggap menantang. Kadang hal itu mirip dengan perbedaan antara sepeda roda satu dengan sepeda gunung. Pada mulanya, beberapa orang tidak dapat melihat bagaimana dua kategori perilaku tersebut bahkan memiliki hubungan. Konsep ini penting bagi siapapun yang berusaha mengubah perilaku apapun. Kira-kira setiap bulan, saya mengadakan camp pelatihan desain perilaku. Pelatihan langsung, di mana saya membantu para profesional untuk belajar menciptakan solusi bisnis bagi kesehatan, keamanan finansial, lingkungan yang berkelanjutan, dan sebagainya. Para pesertanya hampir selalu mengambil apa yang mereka pelajari dan menerjemahkannya dalam kehidupan pribadi mereka. Itulah sebabnya saya sering memulai pelatihan dengan latihan menggunakan contoh yang bersifat pribadi. Saya meminta orang-orang memberitahukan satu kebiasaan positif yang mereka ciptakan tanpa banyak upaya, dan satu kebiasaan buruk yang membuat mereka merasa bersalah dan ingin mereka hentikan. Para perilaku Para peserta pelatihan menceritakan berbagai kisah luar biasa tentang kebiasaan mereka. Tetapi pada satu kegiatan, seorang wanita bernama Katie berhasil menunjukkan betapa berbedanya dua perilaku bisa terlihat.
Katie adalah eksekutif berbakat yang membawahi lusinan pegawai dan mengelola dana sebesar 10 juta dolar, dan kebiasaan baiknya terikat dengan produktivitasnya. Katie memiliki kebiasaan yang tak tergoyahkan untuk merapikan meja kerjanya setiap hari sebelum pulang kantor. Setelah mematikan komputer, dia menumpuk kertas dengan rapi, lalu menyortir kertas tempel di papan tulisnya dalam kolom-kolom perlu dilakukan, selesai dan sedang dikerjakan. Setelah mejanya kelihatan rapi, Katie mendorong kursinya ke meja dan pergi meninggalkan kantor. Saat dia masuk ke kantor keesokan paginya dan melihat mejanya, Katie selalu merasakan semburan energi kecil. Dia diingatkan bahwa dia siap memulai hari dan bahwa dia siap untuk memastikan hari itu akan menjadi hari yang baik. Waktu saya bertanya apakah dia memperoleh kebiasaan ini merupakan pilihan sadar atau tidak, dia berkata tidak. Dia sekadar mulai melakukannya suatu hari. Katie tidak terlalu memikirkan kebiasaan merapikan mejanya itu. Bahkan setelah agak lama barulah dia menyadari hal ini sebagai kebiasaan positif. Namun sewaktu saya bertanya tentang satu kebiasaan yang tidak dia inginkan, dia nyaris melompat dari kursinya. Melihat isi ponsel di tempat tidur, saya membencinya, tapi saya tidak bisa berhenti melakukannya. Kadang saya berbaring di tempat tidur untuk melihat Facebook lama sekali, sampai-sampai saya melewatkan olahraga saya, tambahnya. Katie berkata semua itu dimulai karena ponsel adalah jam bekernya. Saat ponsel itu berbunyi, dia mengambilnya dari nakas, berguling ke samping dan mulai mengetuk dan menggeser. Saya bertanya jam berapa alarm itu diatur untuk membangunkannya. Jam 4.30 pagi. Wah, kata saya. Pada awal tahun, Katie membuat satu resolusi untuk berolahraga setiap hari. Beberapa hari dia melakukannya, tapi kebanyakan dia melewatkannya. Itu bukan karena dia memutuskan untuk tidak melakukannya, melainkan karena dia tersedot dalam pusaran digital, meskipun sudah bangun lebih awal. Angka notifikasi merah itu menuntut untuk diperhatikan. Satu klik akan membawanya ke sebuah video yang akan membawanya ke unggahan dari seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Lalu ke video yang lain. Kemudian alarm jam 5.30 pun berbunyi. Hari yang baru dimulai dengan tidak melakukan olahraga yang dijanjikannya kepada dirinya sendiri akan dia lakukan. Masuklah mengkritik diri sendiri dan rasa bersalah. Dia tidak suka tenggelam dalam pola itu, tapi dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia berhasil dalam begitu banyak hal. Sehingga mungkin disinilah kekompetenannya mengering. Mari kita renungkan kedua kebiasaan Katie itu secara bersamaan. Merapikan meja dan tidak bisa berhenti melihat ponsel. Dua perilaku, dua perasaan yang sangat jauh berbeda. Satu, perilaku membuat Katie merasa senang dan membantunya mencapai aspirasi yang lebih besar dalam menjadi produktif. Kebiasaan merapikan ini menjadi begitu otomatis sehingga dia nyaris tidak memikirkannya. Sebaliknya, kebiasaan melihat isi ponsel itu menyenangkan ketika dilakukan, tetapi membuatnya merasa kecewa terhadap dirinya sendiri setelahnya. Melihat isi ponsel di tempat tidur membuatnya senewen, tapi seringkali dia tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukannya. Perilaku ini terasa sangat berbeda bagi Katie, tetapi komponennya tidak berbeda. Semua perilaku digerakkan oleh tiga elemen yang sama. Saya ingin Katie mengetahui bahwa dia tidak kehabisan kekompetenan maupun tekad. Dia hanya memiliki kebiasaan ketiga, kebiasaan melihat isi ponsel yang menjadi penghalang dalam kebiasaan olahraga yang dirancang dengan buruk. Ingat, supaya perilaku P bisa terjadi, tiga elemen harus bertemu pada saat yang sama: motivasi, kemampuan, dan dorongan. Itu adalah model yang memiliki implikasi sangat besar.
motivasi, kemampuan, dan dorongan. Masing-masing orang akan berbeda dalam berbagai macam situasi. Spesifikasi dari motivasi atau kemampuan bisa berbeda tergantung pada budaya atau usia. Dan itu tidak masalah. Alam semesta ini memang selalu rumit, tetapi kita bisa mengobservasi suatu fenomena dan mengurainya menggunakan beberapa prinsip dasar yang berlaku bagi semua kondisi. Pikirkanlah representasi visual dari P sama dengan MKD yang menunjukkan bagaimana motivasi dan kemampuan bekerja dalam hubungan dengan satu sama lain. Nanti ada gambar model perilaku Fogg, ada kurva melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Motivasi di garis lurusnya dari atas ke bawah, kemudian kemampuan dari kiri ke kanan. Nanti di tengah-tengahnya ada garis melengkung tindakan. Nanti ada titik merapikan meja di kantor. Mari kita baca penjelasannya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah titik besar itu. Itu adalah kebiasaan Katie merapikan mejanya. Lokasi tahu kita di mana motivasi dan kemampuan berada saat dia terdorong untuk bertindak. Anda bisa melihat kalau motivasinya berada di tengah dan kemampuannya untuk merapikan meja berada di area mudah dilakukan. Sekarang lihatlah garis tindakan yang melengkung itu. Sesuai dengan bentuknya yang kelihatan seperti senyuman, garis tindakan adalah teman kita. Jika saya hanya boleh memilih satu hal untuk diukirkan di batu nisan saya, pilihan saya adalah lengkungan kecil yang gembira ini. Ketika perilaku terdorong ke atas garis tindakan, perilaku itu akan terjadi. Misalnya, Anda memiliki motivasi tinggi tapi tidak memiliki kemampuan. Berat badan Anda 60 kg, tapi Anda ingin melakukan bench press 250 kg. Anda akan jatuh ke bawah garis tindakan dan merasa frustrasi saat didorong untuk melakukannya. Di pihak lain, jika Anda mampu melakukan perilaku tersebut, tapi tidak memiliki motivasi, suatu dorongan tidak akan membuat Anda melakukan perilaku tersebut. Dorongan itu hanya akan menjadi gangguan yang menyebabkan perilaku berada di atas atau di bawah garis. Adalah kombinasi antara motivasi yang mendorong Anda ke atas dengan kemampuan yang menggerakkan Anda ke kanan. Ini pengetahuan kuncinya. Perilaku yang pada akhirnya menjadi kebiasaan pasti akan berada di atas garis tindakan. Mari kita gambarkan perilaku Katie melihat isi ponsel. Lanjut, astaga, lihat titik besar itu. Motivasi setinggi langit dan kemampuan yang tinggi mudah dilakukan. Di atas itu semua, Anda tahu dorongan Katie dapat diandalkan. Ponselnya membunyikan alarm setiap hari pada jam 4.30 pagi. Saat Anda melihatnya pada model tersebut, masuk akal mengapa Katie, seseorang yang sukses, berbakat, dan kompeten, mengalami kesulitan menyingkirkan kebiasaan melihat ponsel ini. Anda bisa melihat mengapa kebiasaan tersebut bertahan, kecuali ada sesuatu yang berubah. Kemungkinan besar dia akan terus melihat ponsel dan tidak berolahraga. Kita harus melakukan dua hal, mendesain ulang kebiasaannya melihat isi ponsel, kemudian mendesain ulang kebiasaannya berolahraga. Hal pertama yang perlu diingat adalah tidak ada satu solusi untuk setiap tantangan perilaku. Tugas kita adalah menyesuaikan komponennya M, K, dan D. Kemudian mencari tahu kombinasi mana yang paling pas dalam setiap situasi untuk mendapatkan perilaku yang kita inginkan. Kita harus melihat isi ponsel menjadi sesuatu yang sulit dilakukan atau mengubah motivasi untuk melihat isi ponsel. Kemudian kita bisa memeriksa kebiasaan olahraganya. Ada dua prinsip inti yang bisa kita andalkan saat menganalisis perilaku dengan mengutak-atik motivasi, kemampuan, dan dorongan. Motivasi dan kemampuan memiliki hubungan kompensasi.
Begitu Anda memahami bagaimana prinsip ini bekerja, Anda bisa mendesain hampir semua perilaku yang Anda inginkan. Garis tindakan yang melengkung di grafik kita merepresentasikan prinsip ini secara visual, tapi inilah penjelasannya. 1. Semakin Anda termotivasi untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan Anda melakukan perilaku tersebut. Nanti bisa cek langsung kurvanya di halaman 11 ya teman-teman. Kemudian, ketika motivasi tinggi, orang tidak hanya bertindak saat mendorong, mereka juga bisa melakukan hal-hal sulit. Jika Anda pernah membaca tentang seorang ibu yang melawan beruang untuk menyelamatkan anaknya, atau orang biasa yang menarik seseorang dari rel kereta api yang akan segera lewat, Anda pasti mengerti. Adrenalin menyembur, taruhannya tinggi, hal-hal sulit pun terlaksana. Ketika motivasi sedang-sedang saja, orang akan melakukan suatu perilaku hanya jika perilaku tersebut cukup mudah, seperti kebiasaan Katie merapikan meja. 2. Semakin sulit suatu perilaku untuk dilakukan, semakin kecil kemungkinan Anda melakukannya. Jika seseorang meminta Anda untuk menunjukkan sampul buku yang Anda baca saat ini, akankah Anda melakukannya? Mungkin itu hanya membutuhkan satu tekukan pergelangan tangan dan gangguan terhadap kegiatan membaca Anda, yang merupakan gangguan kecil tapi bukan masalah besar. Hal itu mudah dilakukan. Namun, kalau seseorang meminta Anda membaca seluruh isi buku ini keras-keras untuk mereka, respons Anda mungkin akan berbeda. Anda membutuhkan motivasi besar untuk melakukan perilaku ini. Mungkin orang yang meminta itu memiliki gangguan penglihatan. Mungkin Anda ditawari bayaran $1.000 untuk melakukannya. Hal-hal tersebut bisa saja efektif. Intinya, Anda membutuhkan motivasi besar untuk melakukan sesuatu yang sulit. Berikut adalah pengetahuan terkait yang mungkin bisa mulai mentransformasi kehidupan Anda. Saya mengalaminya. Semakin mudah suatu perilaku untuk dilakukan, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan. Ini berlaku untuk kebiasaan yang kita anggap baik maupun buruk. Tidak penting yang mana, perilaku adalah perilaku, semuanya bekerja dengan cara yang sama. Pikirkanlah kebiasaan Katie melihat isi ponsel di tempat tidur. Dia memegang ponsel berkat alarmnya, jadi melihat isi ponsel sebagai langkah berikutnya sangatlah mudah untuk dilakukan. 3. Motivasi dan kemampuan bekerja bersama seperti satu rekan tim. Anda perlu memiliki motivasi dan kemampuan agar suatu perilaku berada di atas garis tindakan. Tapi motivasi dan kemampuan bisa bekerja bersama seperti rekan satu tim. Jika salah satunya lemah, yang lain perlu menjadi lebih kuat untuk membawa Anda ke atas garis lengkung tersebut. Dengan kata lain, besarnya satu elemen yang Anda miliki memengaruhi besarnya elemen lain yang Anda butuhkan. Memahami hubungan motivasi dan kemampuan membuka pintu menuju cara-cara baru dalam menganalisis dan mendesain perilaku. Jika Anda memiliki salah satunya dalam jumlah kecil, Anda membutuhkan yang lain dalam jumlah yang lebih besar. Artinya, mereka saling mengimbangi. Lanjut. Dalam kasus Katie, kebiasaannya merapikan meja memiliki motivasi yang cukup, tapi juga mudah dilaksanakan. Dia berkata, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk menyelesaikan rutinitas itu. Artinya, itu bukan sesuatu yang akan membuat Katie terlambat menjemput anak-anaknya. Kemampuan untuk melakukan perilaku ini dimulai dalam zona mudah, dan semakin sering dia melakukannya, prosesnya pun menjadi semakin efisien. Secara umum, semakin sering Anda melakukan suatu perilaku, semakin mudah perilaku tersebut untuk dilaksanakan. Model perilaku Fogg mendeskripsikan satu gambaran dalam suatu waktu, satu perilaku spesifik pada satu momen spesifik.
Namun saya juga menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana perilaku terjadi seiring waktu. Perilaku satu, perilaku dua, perilaku tiga. Itu adalah perluasan yang kuat dari model ini. Akan tetapi, di sini saya sekadar ingin menunjukkan bagaimana sebagian besar perilaku menjadi lebih mudah dilakukan jika diulangi. Nanti ada gambar kurva lagi, makin ke kanan ada tulisan perilaku 1, 2, dan 3. Makin ke kanan, makin mudah dilakukan. Makin sering dilakukan, makin mudah perilaku tersebut. Lanjut, bahkan pada hari-hari di mana motivasi Katie anjlok, tugas merapikan meja itu masih cukup mudah untuk menutupi perbedaannya. Satu poin penting, seandainya dia memulai dengan membersihkan seluruh kantornya, dia tidak akan mengembangkan perilaku ini menjadi kebiasaan. Saat merasa terburu-buru, dia akan melewatinya. 4. Tidak ada perilaku yang terjadi tanpa dorongan. Jika Anda tidak memiliki dorongan setinggi apapun tingkat motivasi dan kemampuan Anda, tidak akan ada gunanya. Anda harus terdorong untuk bertindak atau tidak sama sekali. Tanpa dorongan, tidak akan ada perilaku. Sederhana tetapi kuat. Motivasi dan kemampuan adalah variabel kontinu. Anda selalu memiliki motivasi dan kemampuan dalam suatu tingkat untuk perilaku apapun. Saat telepon berbunyi, motivasi dan kemampuan Anda untuk menjawab selalu ada di sana, di latar belakang. Namun dorongan itu bagaikan kilat. Dia datang dan pergi. Jika Anda tidak mendengar telepon itu berbunyi, Anda tidak akan menjawabnya. Anda bisa menghentikan perilaku yang tidak Anda inginkan dengan menyingkirkan dorongannya. Ini tidak selalu mudah, tapi menyingkirkan dorongan adalah langkah pertama terbaik untuk menghentikan terjadinya perilaku. Sekitar 1 tahun yang lalu, saya pergi ke konferensi South by Southwest di Austin, Texas. Saya masuk ke kamar hotel dan melemparkan tas ke tempat tidur. Ketika memeriksa kamar itu, saya melihat sesuatu di meja tulis. Tidak, tidak, kata saya keras-keras, walaupun tidak ada orang lain yang mendengarkan. Ada satu keranjang penuh berisi camilan, Pringles, Blue Chips, sebatang permen loli raksasa, sebatang granola, kacang. Saya mencoba makan makanan sehat, tapi camilan asin itu sangat enak. Saya tahu keranjang camilan akan menjadi masalah bagi saya di penghujung hari yang sangat panjang. Keranjang itu akan menjadi dorongan. Makan aku, saya tahu. Saya tahu jika keranjang itu tetap berada di sana, pada akhirnya saya akan menyerah. Blue Chips akan menjadi camilan pertama yang lenyap. Lalu saya akan melahap kacang itu. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan terjadinya perilaku ini? Bisakah saya menghilangkan motivasi saya? Tidak mungkin. Saya suka sekali camilan asin. Bisakah saya menjadikannya lebih sulit untuk dilakukan? Mungkin. Saya bisa meminta resepsionis untuk menaikkan harga camilan atau menyingkirkan mereka dari kamar ini. Akan tetapi, itu bisa menjadi situasi yang agak canggung. Jadi yang saya lakukan adalah menyingkirkan dorongannya. Saya memindahkan keranjang cantik berisi godaan itu ke rak terbawah di lemari TV. Kemudian menutup pintunya. Saya tahu keranjang itu masih berada di kamar, tapi camilan itu tidak lagi berteriak, "Makan aku," keras-keras. Keesokan paginya, saya melupakan camilan asin itu. Dengan gembira saya melaporkan bahwa saya berhasil melewati 3 hari di Austin tanpa membuka lemari itu lagi. Perhatikan bagaimana tindakan satu kali, one time action. Saya mengacaukan perilaku dengan menyingkirkan dorongannya. Kalau itu tidak berhasil, ada tombol lain yang bisa saya sesuaikan. Tapi dorongan adalah buah-buahan yang tergantung rendah dalam desain perilaku. Lanjut mengajarkan model perilaku. Setelah melihat bagaimana
Model perilaku saya diterapkan pada berbagai tipe perilaku. Saya akan menunjukkan lebih banyak cara untuk menggunakan model ini di halaman berikutnya. Saat saya bekerja dengan para mahasiswa di Stanford atau melatih para inovator industri, saya mengajari mereka cara menjelaskan model perilaku dalam waktu 2 menit atau kurang. Pertama, saya mendemonstrasikan, menggambar di papan tulis seraya menjelaskan setiap bagiannya. Setelah menyelesaikan demo 2 menit itu, saya menguraikan langkah-langkah yang paling efisien, termasuk beberapa kalimat spesifik untuk digunakan. Terakhir, saya meminta setiap orang mendatangi papan tulis atau mengambil selembar kertas dan menjelaskan model itu kepada seseorang yang lain sambil menggambarkan sketsanya secara langsung. Belajar menjelaskan model perilaku dengan cepat dan jelas adalah salah satu keterampilan paling bermanfaat dalam desain perilaku. Saya tidak ada di sana bersama Anda secara langsung untuk mengajarkan keahlian ini. Jadi, saya membuat latihan kecil pada bab ini untuk Anda. Jika Anda membutuhkan bimbingan lebih banyak, Anda bisa mendapatkan skripnya secara daring dan melihat bagaimana orang lain mengajarkan model tersebut. Beberapa menit yang dibutuhkan untuk mempelajari cara mengajarkan model perilaku adalah investasi waktu yang sangat bagus. Setelah mempelajari model perilaku, Anda bisa menerapkannya dalam berbagai cara praktis, termasuk menghentikan atau melakukan pemecahan masalah terhadap suatu perilaku. Dan itulah yang ingin saya jelaskan berikutnya. Berikut ada gambar kurva lagi model perilaku Fogg. Di sebelah kiri, paling atas tinggi, paling bawah di titik nol adalah rendah. Dari atas ke bawah itu adalah motivasi. Kemudian dari titik nol ke kanan, semakin jauh, nol sulit dilakukan. Kemudian yang paling kanan mudah dilakukan. Semakin ke kanan, semakin mudah. Ini adalah untuk kemampuan. Nanti ada kurva dari kiri, atas ke kanan bawah, garis tindakan melengkung. Untuk model perilaku Fogg ini, P sama dengan MKD, dorongan sukses. Untuk 0 adalah titik gagal. Koreksi, untuk kurva di bagian bawah kurva ini adalah dorongan gagal di sini. Kemudian untuk di atas garis kurva adalah dorongan sukses di sini. Lanjut ke halaman 18. Menggunakan model perilaku untuk menghancurkan kebiasaan. Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana motivasi dan kemampuan bekerja bersama, dan bagaimana dorongan itu sangat penting bagi perilaku, mari kita kembali kepada Katie. Bagaimana caranya dia bisa melenyapkan kebiasaannya melihat isi ponsel di tempat tidur? Motivasinya tinggi, perilakunya cukup mudah, itu menempatkan kebiasaannya jauh di atas garis tindakan. Nanti bisa cek kurvanya di halaman 18. Lanjut, apa yang bisa kita ubah? Motivasi. Kecil kemungkinannya, perasaan bahagia yang didapatkannya saat melihat seseorang menyukai unggahannya itu tidak akan pergi kemana-mana. Mereka tertanam dalam aplikasi tersebut. Katie ingin terus mengikuti kabar dari teman-temannya, dan Facebook melakukan hal itu untuknya. Dalam hal ini, kemungkinan besar motivasi akan tetap tinggi. Bagaimana dengan kemampuan? Disinilah kita menemukan peluang besar untuk perubahan. Katie bisa menghapus akun Facebooknya supaya melihat news feed-nya menjadi sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, mungkin itu terlalu ekstrim. Mungkin dia masih ingin mengeceknya di lain waktu sepanjang hari itu. Untungnya, ada banyak cara untuk membuat
melihat isi ponsel di tempat tidur menjadi sesuatu yang lebih sulit dilakukan. Dia bisa menghapus aplikasi Facebook dari ponselnya. Dia bisa meletakkan ponselnya di meja di seberang ruangan. Dia bisa meletakkan ponselnya di luar pintu kamar anak perempuannya untuk memastikan dia keluar dari tempat tidur dan mematikan alarm sebelum anaknya bangun. Atau dia bisa meninggalkan ponselnya di mobil. Karena motivasi Katie untuk melihat begitu tinggi, dia akhirnya dia harus bereksperimen dengan banyak pilihan yang berbeda sebelum akhirnya menemukan solusi bercabang dua ini. Dia meletakkan ponselnya di dapur pada malam hari dan memasang jam beker tradisional di kamarnya. Menyisipkan jarak fisik di antara dirinya dan ponselnya menjadikan perilaku melihat isi ponsel lebih sulit dilakukan. Dan menggunakan jam beker tradisional untuk membangunkannya sepenuhnya menyingkirkan dorongannya. Jika Anda tidak bisa mengubah satu komponen dari model perilaku motivasi dalam hal ini, Anda bisa berfokus pada mengubah komponen yang lain, kemampuan, dan dorongan. Bagaimana dengan kebiasaannya berolahraga? Ternyata dia tidak membutuhkan penyesuaian apapun. Begitu Katie menyingkirkan gangguan melihat isi ponsel itu, dia mulai berolahraga dengan rencana dan peralatan yang dimilikinya. Lanjut, dengan mengutak-atik secukupnya, Anda bisa mendesain hampir semua perilaku yang Anda inginkan dan menghentikan sebagian perilaku yang tidak Anda inginkan. Katie melakukannya dengan cukup mudah dan dengan sukses. Tapi pertama-tama, dia harus mengetahui secara menyeluruh alasan yang menggerakkan kebiasaannya melihat isi ponsel di tempat tidur. Lanjut, beberapa bulan setelah mengikuti camp pelatihan desain perilaku, Katie berkata kepada saya betapa bahagianya dia bisa memiliki kebiasaan berolahraga yang solid dalam kehidupannya. Sesekali dia masih tersedot dalam ponsel saat sarapan atau menuju antrian, tapi perilaku itu tidak memiliki cengkraman besi yang kuat seperti dahulu. Hampir setiap pagi dia mampu memegang kendali. Dia merasa lebih kuat secara fisik dibandingkan sebelumnya. Tapi yang lebih penting, dia belajar bahwa desain perilaku bisa memperbaiki area apapun dalam kehidupannya. Lanjut, satu model untuk memahami semua perilaku. Jika Anda ingin bisa dengan sangat efektif mengubah perilaku Anda sendiri atau perilaku orang lain, menguasai model perilaku adalah kuncinya. Begitu Anda benar-benar memahami bagaimana perilaku bekerja, Anda bisa membaca perilaku orang lain dan perilaku Anda sendiri. Suatu keterampilan yang sangat berguna. Anda bisa mulai memupuk kebiasaan positif dan menghentikan kebiasaan yang tidak Anda sukai. Selain itu, Anda akan memiliki toleransi yang lebih besar terhadap perilaku orang lain yang kurang ideal. Beberapa tahun yang lalu, saya naik pesawat dan melihat seorang anak yang aktif duduk di belakang saya. Ketika kami duduk, saya merasakan kaki kecilnya menendang kursi saya lagi dan lagi. Uh, saya tahu kemungkinan besar dia akan menendang-nendang kursi saya sepanjang penerbangan. Bagaimanapun, dia adalah anak kecil. Jadi sebelum pesawat lepas landas, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan dan mengurangi perilaku menendang-nendang itu. Saya menerapkan model perilaku saya. Pertama, dorongannya. Bisakah saya menyingkirkannya? Tidak. Saya tidak memiliki kendali atau atas keinginan hatinya, kebosanan atau apapun itu yang mendorongnya untuk menendang kursi. Lalu kemampuan, bisakah saya menjadikan tendangan lebih sulit dilakukan? Tidak. Jadi saya hanya memiliki satu pilihan terakhir, motivasi. Bagaimana caranya?
bagaimana caranya saya dengan cara yang kalem dan lucu memotivasi bocah cilik ini untuk mengurangi tendangan ke kursi. Saya memutuskan untuk menggunakan aturan timbal balik. Saat seseorang memberi Anda hadiah, tentunya Anda ingin membalasnya dengan suatu cara. Dinamika ini membantu manusia untuk hidup berdampingan. Itu juga salah satu cara kita bisa memengaruhi motivasi secara halus. Saya memutuskan untuk mencobanya. Saya memiliki pin smiley face berwarna kuning dalam tas komputer. Ya, bisa dibilang saya ini Mister Rogers. Sekarang kita bisa melupakannya. Saya mengeluarkannya dari dalam tas dan menunjukkannya kepada si penumpang cilik dan orang tuanya. "Hei," kata " saya mau memberimu pin ini. Saya harap ini akan membantumu ingat agar tidak menendang kursi saya selama penerbangan ini." Si bocah berkata, "Ya," dan orang tuanya berterima kasih kepada saya dengan senyuman tulus. Penerbangan itu berjalan dengan lancar, tanpa tendangan ke kursi, dan saya mendapatkan teman baru dalam prosesnya. Kami saling melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal di tempat pengambilan bagasi. Dengan menggunakan model perilaku di rumah, Anda bisa membantu orang-orang di rumah untuk membantu Anda. Siapapun yang berada dalam hubungan jangka panjang bisa menegaskan bahwa ketegangan karena pekerjaan rumah bisa merusak. Pasangan saya, Dan, dan saya memiliki pandangan yang berbeda tentang membersihkan rumah karena saya tipe orang yang cukup rapi, sementara dia tipe orang yang mendesinfeksi segalanya. Setelah beberapa tahun, membersihkan pancuran di kamar mandi menjadi masalah dan sangat waspada terhadap jamur, tapi saluran air di pancuran kami tidak bekerja dengan baik. Dan itu menyebabkan, bisa Anda tebak, jamur. Jadi, dia meminta saya untuk mengelap pancuran setelah menggunakannya. Akan tetapi seringkali saya tidak melakukannya. Malah, saya jarang sekali melakukannya. Suatu hari, Dan mengajak saya melihat pancuran bersamanya, dan dia menerapkan desain perilaku. "Kita berdua menginginkan pancuran yang bersih," katanya. Saya menyetujui. Dia melihat kalau saya memiliki motivasi dalam tingkat tertentu. Kemudian dia bertanya kepada saya tentang kemampuan. Apa yang terasa sulit tentang mengelap pancuran? Saya bilang, saya tidak mengerti maksud dari permintaannya. Apakah dia ingin saya menggunakan handuk saya atau pengelap karet? Haruskah saya mengelap dindingnya? Ini adalah momen aha baginya. Sebelumnya, dia kurang spesifik saat menjelaskan keinginannya. Jadi perilaku abstrak itu terasa sulit dilakukan bagi saya. Yang dia lakukan berikutnya benar-benar hebat dan sederhana. Dia menunjukkan kepada saya apa yang harus dilakukan. Dia mengajak saya ke pancuran dan berkata, "Oke, sewaktu kau mematikan pancuran, dorongan, ambil handuk pancuran dari raknya seperti ini. Lalu taruhlah di lantai dan geser-geser seperti ini. Lalu lemparkan handuknya ke keranjang cucian kotor dan selesai." Hal yang ditunjukkannya kepada saya begitu mudah, sampai saya nyaris merasa tolol karena tidak melakukannya dari semula. Semua itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Begitu dia menunjukkan kepada saya apa yang harus dilakukan, persepsi saya tentang kesulitan tugas itu pun berubah. Tiba-tiba itu kelihatan mudah dilakukan. Saya sudah mengelap pancuran setiap hari sejak demonstrasi itu. Mengapa? Pertama-tama, saya menginginkan pancuran yang bersih dan saya ingin membuat pasangan saya senang. Jadi setidaknya saya punya motivasi. Namun perilaku tersebut terlihat sulit. Begitu Dan menunjukkan kepada saya apa tepatnya yang harus dilakukan, saya melihat bahwa itu mudah dan saya pun melesat ke atas garis tindakan. Dan hingga hari ini, saat berhubungan dengan tugas rumah, area yang tidak saya kuasai, saya akan berkata, "Tunjukkan apa tepatnya yang kau inginkan, yang kau ingin untuk kulakukan." Saya memperhatikan Dan dan kemampuan saya
saya pun meningkat. Berikut ini adalah beberapa contoh kecil bagaimana Anda bisa menggunakan model perilaku dengan orang lain. Kita akan memberikan satu bab penuh untuk topik ini. Kita memiliki lebih banyak peralatan dalam kotak perkakas perubahan kita. 3 langkah untuk melakukan pemecahan masalah pada perilaku. Seringkali ingin melakukan sebuah perilaku atau ingin orang lain melakukannya. Kita seringkali ingin melakukan sebuah perilaku atau ingin orang lain melakukannya dan kurang sukses, bahkan tidak sukses melakukannya. Untuk situasi tersebut, saya mempunyai kabar baik. Desain perilaku memberi kita satu set langkah spesifik untuk melakukan pemecahan masalah terhadap kendala umum ini, dan itu bukan sesuatu yang Anda sangka. Misalnya saja, Anda ingin agar para pegawai Anda datang ke rapat tim mingguan tepat waktu, tapi mereka selalu tiba beberapa menit lebih lambat. Banyak manajer akan kesal, memberlakukan penalti atau memberi tatapan tajam pada orang yang terlambat datang. Semua itu adalah usaha untuk menggunakan motivasi agar perilaku datang tepat waktu terjadi, dan semua itu salah. Saat melakukan pemecahan masalah, Anda tidak memulai dengan motivasi. Alih-alih, Anda mengikuti beberapa langkah berikut ini. Cobalah setiap langkah secara berurutan. Jika Anda tidak mendapatkan hasil, cobalah langkah berikutnya. 1. Periksalah apakah ada dorongan untuk melakukan perilaku itu. 2. Lihatlah apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku ini. Itu. 3. Lihatlah apakah orang tersebut termotivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Agar bisa melakukan pemecahan masalah pada perilaku bagi diri Anda sendiri maupun orang lain seperti ahli, mulailah dengan dorongan. Apakah orang tersebut terdorong melakukan perilaku itu? Anda bisa bertanya kepada para pegawai yang lelet itu, apakah kalian punya pengingat untuk datang tepat waktu ke rapat? Kalau mereka tidak punya, mintalah mereka untuk mencari dorongan yang tepat, dan itu mungkin akan memecahkan masalahnya tanpa drama, tanpa tatapan tajam. Cukup dengan mendesain dorongan yang tepat. Kalau itu tidak berhasil, Anda bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Lihatlah apakah orang-orang memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku itu. Bertanyalah kepada para pegawai lelet itu, apa yang membuat mereka kesulitan datang tepat waktu ke rapat. Saya akan menjelaskan pendekatan komprehensif di bab 3, tapi pertanyaan ini bisa digunakan untuk saat ini. Mungkin Anda akan mengetahui para pegawai yang lelet itu harus menghadiri rapat lain yang berakhir tepat sebelum rapat Anda dimulai, dan mereka tidak bisa tiba di rapat Anda tepat pada waktunya. Dengan itu, Anda menemukan jawabannya. Ini masalah kemampuan, bukan masalah motivasi. Namun, mari kita berpura-pura mereka memiliki dorongan dan kemampuan. Dan kalau ini adalah masalah motivasi, dalam hal ini Anda akan mencoba mencari cara untuk memotivasi ketepatan waktu, dan ada banyak cara untuk melakukannya, yang baik maupun yang buruk. Perhatikan, mengutak-atik motivasi adalah langkah terakhir dalam urutan pemecahan masalah. Kebanyakan orang beranggapan agar suatu perilaku bisa terjadi, Anda perlu fokus pada motivasi terlebih dahulu. Proses pemecahan masalah ini bisa menghindarkan Anda dari kesulitan, baik dalam pekerjaan maupun di rumah. Misalnya saja, Anda minta anak perempuan remaja Anda untuk mampir membeli papan poster yang Anda butuhkan untuk pelajaran di gereja dalam perjalanannya pulang dari sekolah. Dia membawa mobil Anda dan Anda berpikir ini permintaan yang masuk akal. Hari itu, dia pulang dari sekolah dan dia tidak membeli papan poster Anda. Anda kesal dan menjelaskan kalau Anda sangat membutuhkan papan poster itu. Keduanya adalah strategi motivasi. Anak Anda berkata, "Maaf, aku akan membelinya besok." Akan tetapi, besoknya tetap tidak ada papan poster.
Pada titik ini, Anda bisa mengelilingi ruang duduk sambil mengentak-entakkan kaki, mengancam akan mencabut izin menyetirnya, dan berkomentar bahwa dia tidak bisa diandalkan. Ketiganya adalah strategi motivasi. Seperti yang Anda ketahui, ini bukan situasi yang bagus. Mari kita putar ulang cerita ini dan bayangkan Anda mengetahui cara melakukan pemecahan masalah. Anda tidak kesal sewaktu anak Anda pulang tanpa papan poster itu di hari pertama. Anda masuk ke mode pemecahan masalah. Apa kau punya sesuatu yang bisa mengingatkanmu untuk membeli papan poster itu? Tidak, kupikir aku pasti ingat. Ternyata aku lupa. Jadi, Anda mendesain dorongan untuk hari berikutnya dan bertanya, menurutmu apa pengingat yang bagus untuk mengingatkanmu besok? Besok. Lalu dia berkata kalau dia akan membuat catatan kegiatan di ponselnya. Coba tebak. Besoknya, dia memberikan papan poster itu kepada Anda disertai senyuman. Saat Anda menerapkan metode pemecahan masalah pada perilaku Anda sendiri, Anda akan mendapati kalau itu menghentikan Anda menyalahkan diri sendiri. Misalnya saja, Anda tidak bermeditasi di pagi hari seperti yang Anda harapkan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki tekad atau motivasi, tuntunlah diri Anda sendiri melewati 3 langkah sebelumnya. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk mendorong Anda? Apa yang membuat ini sulit dilakukan? Dalam banyak kasus, Anda akan menemukan bahwa tidak melakukan suatu perilaku sama sekali bukan masalah motivasi. Anda bisa memecahkan masalah perilaku tersebut dengan menemukan dorongan yang tepat atau dengan menjadikan perilaku itu lebih mudah dilakukan. Pandanglah dunia menggunakan lensa model perilaku. Saya ingin Anda berlatih mengamati dunia menggunakan lensa model perilaku. Ini memiliki 2 tujuan. 1, kegiatan ini menyenangkan. 2, ini akan membantu Anda menguraikan berbagai hal berhubungan dengan motivasi, kemampuan, dan dorongan agar Anda dapat mengidentifikasi apa yang menggerakkan perilaku Anda sendiri atau perilaku orang lain. Pada akhir bab ini, Anda akan menemukan beberapa latihan kecil yang akan membantu Anda menerapkan model perilaku dalam cara-cara praktis. Model perilaku dalam cara-cara praktis. Banyak orang yang menggunakan model perilaku untuk melakukan pemecahan masalah langkah demi langkah, melaporkan bahwa metode ini membantu mereka melihat sistem kerja perilaku manusia. Anda akan mampu mendekonstruksi upaya Anda untuk berubah dan mengetahui dalam hal apa mereka terhalangi atau didukung. Anda akan mampu memahami dengan lebih baik mengapa Anda melakukan beberapa perilaku yang Anda sesali kemudian. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Makan berondong jagung untuk makan malam, marah pada anak-anak, menonton Netflix tanpa henti. Namun, kita tidak perlu menutup mata terhadap berbagai perilaku ini atau merasa frustrasi karenanya. Dan kita benar-benar tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengingatkan saya akan hal ini lebih dari Jennifer, seniman grafis berbakat dan ibu yang luar biasa. Sebelum dia mendaftar di Tiny Habits secara daring dan belajar tentang model perilaku, dia merasa frustrasi karena tidak bisa memaksa dirinya sendiri untuk berolahraga. Dahulu, Jennifer berolahraga setiap saat. Saat berkuliah, dia penggemar olahraga lari, bahkan mengikuti separuh maraton bersama seorang teman beberapa tahun sebelum dia mempunyai anak. Lalu situasi pun berubah. Dan akhir-akhir ini, mencuci piring dan pakaian adalah aktivitas fisik terberat yang Jennifer lakukan.
Dia benar-benar ingin berolahraga, tetapi tubuhnya kurang fit. Dia tahu dia harus memulai secara perlahan dan teratur. Sesekali, Jennifer mulai melakukan yoga di kantor rumahnya selama 15 menit dan kadang berlari hingga ke ujung jalan. Segala hal yang mampu dia lakukan. Tidak ada yang terlalu berat, namun dia tidak bisa melakukannya secara teratur. Hari-hari di mana dia berolahraga menjadi hari baik dan hari-hari di mana dia tidak berolahraga menjadi hari segelas anggur lagi. Dia berkata kepada saya bahwa ini membuatnya merasa seperti orang gagal, yang hal yang dulu terasa begitu mudah baginya kini menjadi perjuangan sehari-hari. Seiring seringkali dia tidak sanggup berlari ke kotak surat, apalagi berlari sejauh 8 kilometer. Pencapaian yang dahulu memberinya kegembiraan yang sangat besar. Dia merasa seolah ada sesuatu yang salah pada dirinya. Kenapa dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya? Jennifer mendeskripsikan sesuatu yang umum, perasaan terhambat atau terhenti. Setiap kali dia berkata kepada dirinya sendiri seharusnya dia mengangkat beban atau berlari. Akan tetapi, seringkali dia menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Belanja daring untuk anak-anak, penelitian untuk pekerjaan. Kemudian di penghujung hari, dia merasa gagal. Dia tahu dirinya mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang baik baginya. Apakah dia depresi, membenci dirinya sendiri, bertekad lemah? Apa yang terjadi? Waktu saya mengirim surel kepada Jennifer beberapa minggu setelah pengalaman Tiny Habits-nya, dia memberitahu saya bagaimana dia memecahkan teka-teki kebiasaan berolahraganya. Pertama, dia melihat apa yang terjadi dengan motivasi, kemampuan, dan dorongan. Dia menguraikan perilakunya langkah demi langkah dan memusatkan perhatian pada motivasi. Motivasinya nyaris nol. Seringkali dia sama sekali tidak ingin melakukan yoga di kantornya sendirian. Jennifer mengesampingkan ide yoga sendirian dan mencari pilihan yang lebih cocok baginya. Dengan membuat daftar berbagai macam olahraga yang menarik baginya, dia menemukan harta karun. Olahraga yang disukainya memiliki satu kesamaan, yaitu dilakukan secara berkelompok. Semakin dia memikirkannya, semakin Jennifer menyadari berolahraga seorang diri tidaklah menyenangkan. Itu terasa seperti kewajiban, dan dia tidak mempunyai cukup banyak motivasi untuk membawa dirinya sendiri ke atas garis tindakan. Pada akhirnya, Jennifer meninggalkan gagasan berolahraga sendirian dan mencari olahraga berkelompok yang cocok dengan dirinya. Dia bergabung dengan kelas sepeda spinning mingguan, lalu kelas yoga mingguan, lalu kelompok lari ibu-ibu, dan tahu-tahu dia kembali dalam kebiasaannya berolahraga. Ini adalah kemenangan besar bagi Jennifer, tapi yang membuatnya paling bergembira bukanlah memecahkan teka-teki perilaku. Pengubah kehidupan yang sesungguhnya adalah menghentikan kebiasaan mengkritik diri sendiri. Sebelum mengetahui cara kerja perilaku, dia terus merasa gelisah. Mengapa dia tidak mampu melakukan olahraga yang dahulu selalu dilakukannya? Itu adalah kalimat yang diputarnya berulang-ulang. Kau tidak bisa melakukan hal yang dulu selalu kau lakukan. Ada yang salah dengan dirimu. Pada penghujung hari, dia akan memikirkannya sebelum minum segelas anggur. Dia akan putar otak untuk mencari jawaban. Mungkin dia bertambah tua. Mungkin dia perlu minum antidepresan. Mungkin dia harus berkonsultasi dengan pelatih pribadi. Pada akhirnya, dia frustrasi dan kecewa, sehingga dia harus menyibukkan diri dengan memasak makan malam dan merapikan mainan. Baru setelah memetakan perilakunya, dia menyadari itu tidak sepenuhnya tentang dirinya, melainkan tentang perilaku tersebut.
Begitu dia menguraikan mereka dalam komponennya masing-masing, dia menyadari di mana cacat desainnya berada. Dia memiliki kemampuan, tapi dia tidak cukup termotivasi untuk berolahraga sendirian. Dan yang memperparah situasi, dia tidak memiliki dorongan yang dapat diandalkan untuk melakukan yoga di kantor. Akhirnya, bagi Jennifer dan bagi kita semua, model perilaku tidak memiliki sumbu malas atau sumbu lemah. Itu tidak sesuai dengan sikap menyalahkan dirinya sendiri. Itu sebuah model, bukan referendum tentang karakter. Begitu Jennifer menyadari bahwa dirinya bukanlah perilakunya, segalanya berubah. Dia mulai berpikir tentang kebiasaannya seolah mereka adalah resep. Jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia perlu mengubah rasionya dan mengutak-atik bahan-bahannya, bukan menghukum dirinya sendiri atau menyerah. Mulai sekarang, saya ingin Anda memandang perilaku Anda seperti ilmuwan memandang apa yang tumbuh di cawan petri dengan keingintahuan dan jarak yang objektif. Ini akan menjadi pola pikir yang berbeda dari yang ada di banyak buku perubahan yang mungkin pernah Anda baca. Saya tidak membahas kekuatan tekad atau dengan kaku meresepkan sesuatu yang akan membuat Anda merasa bersalah. Saya ingin Anda memperlakukan hidup Anda sebagai laboratorium perubahan. Miliki Anda sendiri, tempat untuk bereksperimen dengan diri yang Anda idamkan, tempat di mana Anda tidak hanya merasa aman, tetapi juga merasa segalanya mungkin. Dalam 4 bab berikutnya, kita akan mempelajari proses desain perilaku dan menggunakannya untuk memulai eksperimen kita. Kita akan berfokus pada metode Tiny Habits, karena itulah fondasi dalam menciptakan kebiasaan positif dan metode tersebut berisi semua prinsip kunci yang akan Anda butuhkan untuk mendesain perilaku lain di sepanjang perjalanan. Anda akan menggunakan proses yang sama untuk memperoleh hasil spesifik dengan berjalannya waktu. Melakukan perilaku satu kali yang besar atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Dan langkah pertama untuk menciptakan sekumpulan kebiasaan positif adalah dengan memutuskan mana yang akan Anda pupuk. Namun sebelum kita melakukannya, Anda harus melihat lebih dekat apa yang selama ini menghambat Anda. Kalau Anda membaca buku ini, kemungkinan besar ada sesuatu yang ingin Anda ubah, tapi belum terlaksana. Jadi, apa yang menyabotase usaha Anda dalam melakukan perubahan? Monyet motivasi. Monyet motivasi menjebak kita untuk menetapkan tujuan yang tidak masuk akal. Kadang dia bisa membantu kita meraih hal-hal besar, tapi seringkali dia akan menelantarkan kita ketika kita saling membutuhkannya. Ketika kita paling membutuhkannya. Selanjutnya, latihan kecil untuk mempraktikkan model perilaku Fogg. Latihan pertama mudah dilakukan, latihan kedua akan membutuhkan sedikit lebih banyak usaha. Tapi jangan melewatinya. Saya jamin investasi waktu dan usaha Anda akan terbayarkan. Latihan 1. Eksplorasi berbagai cara untuk menghentikan kebiasaan. Model perilaku Fogg berlaku untuk semua tipe perubahan perilaku. Dalam latihan ini, Anda akan mengeksplorasi bermacam cara sederhana untuk menghentikan kebiasaan. Langkah 1. Tuliskan 3 kebiasaan yang ingin Anda hentikan. Usahakan untuk menuliskannya secara spesifik. Misalnya, tulislah berhenti membeli soda untuk makan siang, alih-alih berhenti minum soda. Langkah 2. Untuk masing-masing kebiasaan, pikirkanlah cara Anda bisa menyingkirkan atau menghindari dorongannya. Kalau Anda tidak mampu memikirkan apapun, tidak masalah. Lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 3. Untuk masing-masing kebiasaan, pikirkanlah cara-cara untuk menjadikannya lebih sulit dilakukan kemampuan. Langkah 4, untuk masing-masing kebiasaan, pikirkanlah cara untuk mengurangi motivasi Anda.
Langkah 5, untuk masing-masing kebiasaan, pilihlah solusi terbaik Anda dari langkah 2, 3, dan 4. Nilai ekstra, terapkanlah solusi Anda. Latihan 2. Pelajarilah model perilaku Fogg dengan mengajarkannya kepada orang lain. Satu cara bagus untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Langkah 1. Lihatlah lampiran di halaman 376 untuk naskah mengajarkan model perilaku Fogg. Langkah 2, gambarlah ketiga elemen model perilaku selagi Anda membaca naskahnya. Berlatihlah melakukan hal ini sampai Anda bisa menjelaskan model tersebut tanpa membaca naskah. Langkah 3, carilah seseorang yang bisa Anda ajari. Langkah 4, jelaskanlah model perilaku menggunakan gambar elemen yang Anda buat, atau lebih baik lagi kalau Anda menggambarkan model itu selagi Anda menjelaskannya. Langkah 5, setelah Anda selesai dengan penjelasan 2 menit itu, bertanyalah kepada murid Anda, apa yang membuat Anda terkejut? Ini adalah pertanyaan favorit saya ketika mengajar, karena pertanyaan ini bisa membuka jalan menuju percakapan yang menjadikan pengalaman belajar itu lebih baik bagi semua orang. Oke teman-teman, untuk buku Tiny Habits bab satunya baru saja selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, motivasi berfokus pada mencocokkan. Dan eh, sebelum ditutup video ini, mohon bantu teman-teman untuk subscribe channel ini, like, comment, dan bagikan ke teman-teman. Semoga yang teman-teman lakukan bisa menjadi ibadah dan amal jariah. Terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.